Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk terus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmatnya biqaulina alhamdulillah. Tidak hanya secara lisan saja kita mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana secara realitas apa yang kita lakukan nyambung. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk mencari ridhonya. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kaki kita, semua kita gerakkan untuk beribadah. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kebaikan di pagi hari ini, dari kita bangun, kita bermunajat, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, berangkat sholat berjamaah, kita lanjutkan thalabul ilmi, ta'lim, ya semoga kebaikan-kebaikan terus susul menyusul kita lakukan. Ya, tidak ada waktu kecuali untuk berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ngaji tentang taubat. Judulnya adalah Taubat, Awal dan Akhir Kebaikan. Artinya apa? Taubat kita semua sudah tahu. Tinggal praktek. Oh, praktek juga sudah, ya tinggal jaga. Bagaimana istiqomah atau taubatnya, taubat yang nasuh, taubat yang benar. Nah, taubat ini dari kata taba, yatubu taubatan, at-taib. Ya, orangnya dikatakan at-taib. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. At-taibu orang yang bertaubat minadz-dzambi dari dosa, kaman seperti orang yang la tidak ada dzamba lahu, dosa lagi baginya, seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Luar biasa ini taubat. Orang sudah melakukan dosa, sudah menuruti hawa nafsu, sudah senang-senang berarti ya, hawa nafsunya puas, ya. Mungkin mendolimi orang, ya. Mungkin hanya terbatas mendolimi dirinya sendiri, tapi begitu taubat, sudah tercatat dosanya, begitu besar, begitu banyak, tetapi begitu taubat, Allah menghapus ya dosa-dosanya, seperti tidak pernah berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ya Allah. Dari sini kita akan muncul
Mestinya ya, perasaan muncul, pemikiran, pemahaman betapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang kepada hambanya. Ya Allah, Engkau penyayang banget. Ya, saya sudah melakukan ini itu, tapi Engkau bersedia untuk mengampuni. Ini kan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kalau ada yang punya dosa sebesar bumi nih, seberat bumi, sebesar bumi dosanya nih, dia datang kepada Allah untuk minta diampuni, benar-benar dia minta diampuni, Allah pun akan menyambutnya dengan menyiapkan ampunan sebesar bumi pula. Ya Allah. Ya, makanya kita harus cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Harus terus mendekat, ya. Harus terus memohon rahmatnya, memohon ampunannya. Ini taubat. Artinya tabak kembali. Jadi orang yang mestinya di jalan Allah, ini suatu ketika dia hilaf, tergoda, tidak kuat godaan, akhirnya terjatuh, tergelincir. Kemudian setelah tergelincir, dia menyesal, dia ingat Allah, ya. Dia mengingat dosanya, dia menyesal, kemudian ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menerima apa tidak? Pasti Allah mau menerima. Hatta ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu salah boleh. Loh kok boleh salah? Iya, karena manusia. Manusia itu wajib salah, bukan cuma boleh salah, wajib salah. Kalau tidak bisa salah, tidak punya salah, itu namanya malaikat. Ya. Yang salah terus namanya setan. Ya. Setan salah terus, malaikat benar terus. Nah, kita manusia tengah-tengah itu. Kadang benar, kadang salah. Jadi kita itu wajib salah, namanya manusia itu. Ya, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Lah terus mau salah saja. Wa khairul khata'ina tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat, yang kembali, ya. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu manusia. Kalau kita tidak berbuat salah, kita malah akan diganti. Dah kamu nggak pernah salah, kamu mati saja. Mau diganti dengan makhluk yang berbuat salah. Angger wong apik biasanya cepat mati nggih. Jarene ya kayak buah-buahan kayak sing apik-apik dek pendetirin gitu ya. Nah, wong sing apik-apik kadang dijuputi disit ya, tidak selalu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman tentang taubat. Dan Allah akan senang sekali ketika ada hambanya yang bertaubat. Allah sudah enggak mikirkan dosamu berapa, dosamu sesering apa, enggak peduli. Yang penting kamu mau kembali, mau taubat, ayo. Ada yang membunuh sampai 99, ya, tambah lagi genap 100. Ya, kisah-kisah Israiliyat kan luar biasa kisah-kisahnya. 100 nyawa dia bunuh. Dia pengen taubat. Diterima apa tidak? Diterima. Bahkan ya, dia belum sempat untuk melakukan bukti real dari taubatnya, berbuat baik bersama orang soleh, di masjid terus, zikir terus, ya, puasa terus, belum terlihat. Kenapa? Baru di awal langkah taubatnya dia sudah mati. Dalam perjalanan hijrah meninggalkan kampungnya yang bobrok menuju kampung yang soleh, kampung yang beriman. Ya.
Ini sebagai bukti real bahwa dia ingin taubat, hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu memang hakikat muhajir. Ya. Hakikat orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kampungnya, dalam perjalanan itu Allah ambil nyawanya. Ini disebutkan malaikat turun, malaikat azab turun. Kenapa? Ini orang kan 99 ini, tambah 1 genap 100. Masa surga, itu kan? Malaikat rahmat juga turun. Dia betul sih, dia sudah membunuh sekian nyawa, tapi kan dia sudah berubah ini. Dia sudah membuktikan dia mau baik ya, telah meninggalkan kampungnya. Lah terus kepriwe ge? Gawang ndi? Gawang ndi jajal? Gawang neraka apa gawang surga? Akhirnya wis iki poe. Dukur jajal. Jarak dia ke kampung tobat dengan kampung yang bobrok itu lebih jauh mana? Ini ahlan wasahlan. Ternyata lebih dekat ke kampung taubat hanya selisih 1 jengkal. Jeneng tengah-tengah persis ya. Selisih 1 jengkal ibaratnya. Ahlan. Alhamdulillah akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat ya. Dibawa menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya taubat itu. Ya, luar biasa. Nah, cuman kan kita nggak bisa nyeting aku tobatnya mengkubelah, anggar mati gitu. Sakit apa mboten? Mboten. Oh itu bahaya banget kalau seperti itu. Sampai menunda-nunda. Allah senang sekali ketika ada hambanya yang taubat, tak peduli berapapun dosanya, berapapun sering dia berbuat dosa. Digambarkan dalam hadis ada seorang melakukan perjalanan melewati padang pasir yang sangat luas. Dia dengan kendaraannya dan bekalnya sendirian. Setelah ada di tengah-tengah padang pasir jauh sana jauh sini, ya, secara logika dia tidak mungkin bisa untuk menempuh itu sendirian, jalan kaki misalnya, kalau tidak bersama kendaraannya, ya onta katakanlah, ya, kendaraan padang pasir dan onta. Nah di tengah-tengah padang pasir itu, ontanya kabur bersama bekal-bekalnya, dia sendirian. Dia coba cari, lihat. Di sana enggak kelihatan, di sana enggak kelihatan. Sampai hanya putus asa, pasrah. Wis matilah ke mati. Ya, mati. Karena kelelahan, dia kan ketiduran gitu ya. Ada pohon kecil, dia ngiup di situ, ya, hanya ketiduran. Pas bangun sadar, deneng si anak tali apa ki? Ya. Tali kendaraan tadi, tali hewan tadi. Ternyata sudah ada. Oh, ya Allah, gitu ya. Dia datang sendiri, bekal-bekalnya masih utuh di situ. Seneng banget sama mboten? Seneng banget. Saking senenge ngomongnya keceletot. Kebalik, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, kayak gitu. Ya, saking senengnya dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, ya. Iya, kebalik. Itu kalau diucapkan secara sadar kan kufrun, itu kalimat kafir. Ya. Ini tidak, karena apa? Saking senengnya. Mulai nanti ada hukum-hukum, ya. Hukum-hukum terkait orang memuji-muji sampai kayaknya tinggi banget pujiannya, ya. Mungkin orang mengatakan, oh kayak hulu kayak gitu ya, berlebihan. Tapi kadang ada yang menganulir. Ya itu nggak bisa dikatakan berlebihan, dia kan sedang mengubah bait syair ya, biasanya kayak gitu ya, kata-katanya
berlebihan begitu. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, kesalahan tapi tidak disengaja, saking senengnya. Ini gambaran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang taubat. Ini pertama taubat. Ya. Sudah jelas nggih? Taubat. Nah, awal dan akhir kebaikan. Awal dan akhir kebaikan. Taubat adalah awal dan akhir kebaikan. Artinya kalau kita mau baik, awali dengan taubat. Kalau kita mau baik, akhiri dengan taubat. Berarti taubat kapan? Segera mungkin dan terus menerus. Ya. Sesegera mungkin dan terus menerus. Man asbaha wa amsa min ghairi taubatin fahuwa ala khotorin azim. Siapa yang melewati waktu pagi, melewati waktu sore tanpa kalimat taubat, tanpa bertaubat kepada Allah, maka dia dalam bahaya yang nyata. Dalam bahaya besar. Jadi pagi-pagi kita taubat, sore-sore kita taubat. Setiap saat kita bahkan bertaubat. Rasulullah taubatnya berapa kali? Sehari 100 kali. Wa inni atubu ilallahi mi'ata marrah. Ya, fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah itu rasul ya. Orang yang sudah dijamin ampunan dari dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, dijamin surga, terjaga dari kemaksiatan. Itu memberikan contoh langsung real, wa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ya, jadi kita paling tidak ada zikir-zikir yang kita ucapkan di pagi hari, di sore hari. Di situ ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baca doa sayyidul istighfar termasuk. Kemudian Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira misalkan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini zikir-zikir terkait dengan taubatnya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, man asbaha aw amsa ala ghairi taubatin fahuwa ala khatarin. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, barang siapa yang melewati waktu pagi dan sore tanpa taubat, maka dia dalam bahaya. Li'annahu yukhsha an yulqallah an yalqiyallah ghairu taib, an yalqillah ghairu taib, ya. Karena apa? Dikhawatirkan dia bertemu dengan Allah, maksudnya adalah mati, ya. Ayyalqallaha ghairu taib, ya. Dalam keadaan belum bertobat, padahal hari itu atau kemarin atau dulu-dulu berdosa belum diampuni, ya. Fayuhsyaru fi zumratil zalimin. Kalau masih ada dosa dibawa mati belum taubat, maka nasibnya nanti dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Barang siapa yang belum bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang zalim tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini jadi awal dan akhir kebaikan. Ya. Ta'khirut taubah qabihun fi halis syabab wa fi halil masyib aqbah wa aqbah. Menunda-nunda taubat karena merasa masih muda. Ana slogan apa ya terkenal? Cilik dimanja-manja. Terus
bareng pemuda poya-poya. Terus bareng tua kaya raya. Mati masuk enak temen. Pantasnya mati masuk neraka kita. Ya alhamdulillah kalau dari lahir sudah makmur ya. Tapi kan jangan muda poya-poya. Poya-poya kan identiknya maksiat, ya kan? Iya, hiburan ini, hiburan itu, plesir ini, plesir itu, minum ini, minum itu, ya. Dengan perempuan ini, dengan perempuan itu kan logika analoginya ke situ ya. Jangan. Nah, kalau kaya boleh, kaya tapi yang dermawan, kaya kekayaan untuk Islam. Nah, ini menunda taubat karena merasa masih muda itu adalah kejelekan. Tetapi lebih jelek lagi wong wis tua ora gelem tobat. Wis pensiun ora tobat-tobat. Tobatnya kapan? Ya. Nanti ada tuh tobat sambel. Ya, sing enom ora tobat bayo elek apa maning wis tua ora tobat-tobat. Nih. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, ini beliau yang mengatakan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ta'khiru taubah fil hali syabab qabihun wa fi halil masyib akbah wa akbah. Menunda taubat karena merasa masih muda adalah suatu kejelekan, dan ketika sudah tua, ya, sudah bau tanah masih juga belum taubat, itu lebih jelek lagi. Nauzubillah summa naudzubillah. Ya. Asyaqi alladzi la yuwaffaq lit-taubah wa aqbahu minhu al-muntakis. Ini tobat sambel. Orang yang celaka siapa? Orang yang tidak kunjung bertaubat. Ini orang yang celaka, baik masih muda ataupun sudah tua, ora tobat-tobat. Ya, dinteni tobatnya ora gutul-gutul. Ini asyaqi itu tanda orang celaka. Wa aqbahu minhul muntakis, lebih celaka lagi orang muntakis. Muntakis itu wis tobat terus balik maning. Wis balik tapi metu maning lah gitu ya. Nah, itu lebih celaka lagi. Itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Beliau mengatakan begitu. An-nas man la yuwaffaq li taubatin nasuh bal yuyassiru lahu amalus sayyiat min awwali umrihi ila akhirih hatta yamutu musirran 'alaiha wa hadhihi halatul ashqiya. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapatkan taufik untuk bertobat yang nasuh, bahasa kita taubatan nasuha ya. Taubat an-nasuh. Orang yang tidak taubat dengan benar-benar. Bal yuyassiru lahu amalus sayyiat. Tapi seolah-olah dia dimudahkan ya untuk melakukan kejelekan demi kejelekan. Min awali umrihi ila akhirih, dari awal dia tumbuh menjadi manusia, dari anak-anak, dari remaja, pemuda, dan seterusnya. Ya. Gawenane maksiat min awali umrihi ila akhirih, sampai matinya, hatta yamut, ya, sampai mati musiran 'alaiha, terus berada di kemaksiatan. Fa hadhihi halatul asqiya. Ini kondisi orang-orang yang celaka. Nauzubillah. Wa aqbahu min dzalika. Tapi lebih jelek lagi dari dia, ya. Orang yang terus gitu berbuat jelek, ada yang lebih jelek, ada yang lebih parah. Man yassara lahu fi awwali umrihi 'ala ta'ah, tsumma khatama lahu bi'amalin sayyi' hatta mata 'alaihi. Orang yang tadinya baik, ya, waktu nome apik, waktu remaja apik, ya, waktu anak-anak apik, giliran wis tua sampai mati ya summa khatama bi amalin sayyi, menutup kehidupannya dengan amal jelek.
hatta mata alaihi, ya, mati di atas kejelekan, ma as'abul intiqal minal basar ilal amal wa as'ab minal dolalah ba'dal huda wal ma'siyah ba'dat taqi. Ini orang yang tadinya melihat ibaratnya kemudian jadi picek, gimana? Ayo. Orang yang tadinya ya mendapat hidayah jadi tersesat. Orang yang tadinya taat, takwa kok jadi maksiat. Kam min syarifin markabuhu sahilun najah falamma hamma an yarqa la'bun la'iba bihi maujul hawa fahariqa. Ya. Ketika ada di tepi, ya, di tepi, ibaratnya tepi laut, dia punya perahu, punya sampan, ya, padahal kan nggak begitu butuh. Ya, di pantai misalnya atau di pinggir kali, ya, ada perahu nggak ada perahu kan nggak begitu butuh. Tapi begitu perahu itu dibawa ke tengah, kemudian disapu badai, ya, gimana? Tenggelam dia. Ya. Di ujung hayatnya mati dalam kemaksiatan. Ini orang-orang yang sangat-sangat celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan begini. At-taubatu ahammu qawaidil Islam. Taubat itu merupakan pondasi yang paling penting dalam Islam. Aham itu paling penting. Fil Islam, dalam Islam. Qawaid itu pondasi. Wahia awwalu maqamati saliki thoriqil akhirah. Karena ini merupakan tangga pertama bagi orang yang ingin sampai kepada Allah. Orang yang berjalan menuju akhirat, orang yang berjalan menuju surga, menuju Allah. Tangga pertamanya apa? Taubat. Artinya kalau tangga pertama ini belum ada, ya, bagaimana dia bisa naik ke tangga berikutnya? Ini yang dikatakan atau diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah pada murid-muridnya. Ya. Langkah pertama adalah tobat dulu. Memang nanti ada konsep yang agak berbeda. Ya. Konsep yang agak berbeda itu maksudnya bukan tobat dulu, tapi amal dulu. Gitu. Amal dulu. Kamu belum tobat, nggak apa-apa. Artinya jalan maksiat masih jalan, masih STMJ jadinya ya. STM-nya apa? Sholat terus, maksiat jalan. Gitu ya. Masih campur-campur. Kamu masih belum bersih nggak apa-apa. Yang penting kamu mau masuk ke masjid, mau ngaji, ya, mau tikir, mau hadir di masjid tikir. Nanti lama-lama kamu akan berubah. Bisa apa enggak? Bisa, insya Allah. Berarti belum tobat ya? Langsung beramal. Itu juga mungkin. Hanya nih masing-masing mursyid biasanya ya punya mursyid itu siapa? Mursyid itu guru. Guru ini yang membimbing, yang menunjukkan jalan-jalan. Ya. Kadang metodenya beda-beda. Nah, kalau metodenya Imam Ghazali, pokoknya tobat dulu, bersihkan dulu semuanya. Nah, kalau metode Imam Sadzili, beda lagi. Terus pokoknya gelem ngaji disit, ya, gelem zikir dan disit. Nah, ngoswe-ngoswe tuli, apik kayak gitu kan. Ya dua-duanya memungkinkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak orang-orang yang masih campur-campur. Ya kita nggak boleh madani, mencemooh, nggak boleh. Bahkan orang yang masih di luaran sana, ya belum pernah ngambah masjid sama sekali, kita nggak boleh mencemooh. Kita benci dengan kemaksiatannya, iya.
Karena kita harus benci pada kemaksiatan. Tapi sisi lain kita harus kasihan sama orangnya. Coba kalau itu adalah saudara kita. Kalau begitu terus mati di mana? Di neraka. Apa kita enggak sedih? Coba kalau itu keluarga kita. Nah, jadi sama orangnya tetap ada rahmah, ada kasih sayang. Tapi dengan perbuatannya kita benci. Maka disinilah ada nasihat. Watawassobi al-haq watawassobil as-sabr. Ya, disitulah nasihat. Nasihat itu adalah ketulusan memberikan kebaikan pada orang lain. Ya, tulus. Jadi niatnya memang ingin kalau dia itu selamat. Itu nasihat. Ya, datangi, dinasehati. Kadang orang bilangnya nasihat, tapi kayak menjelek-jelekan ya, kayak menghukumi, kayak menyudutkan. Nah itu ya, tidak ada keinginan dia jadi baik, dia jadi selamat. Ya. Kalau memang benar-benar tujuannya biar dia selamat, tentu dia akan bermujahadah cari cara yang paling bijak, yang paling tepat agar dia berhenti dari kemaksiatannya. Mungkin diawali dengan doa-doa dulu ya, tidak langsung bersentuhan ya. Didoakan dulu dari keheningan malam ya. Ya Allah, saya punya saudara begini ya Allah. Nah, belum pernah nasihati langsung ya, tapi sudah doa-doakan. Mungkin ngirim-ngirim dulu ya biar ta'liful qulub. Kan kayak gitu. Kasih hadiah ya. Nah, pada saatnya nanti mulai terbangun kedekatan baru hati ke hati. Ya. Sebagai saudara, saya ingin kita semua selamat. Nah, udah mulai tak. Itu kalau benar-benar ingin menasihati. Ya, bukan menghukumi, bukan menjatuhkan ya. Saya mau menasihati penguasa. Saya mau menasihati fulan, tokoh itu, bla 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 bla, itu bukan nasihat. Ya. Ya, Allah alam bisawab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa taubat itu merupakan tangga pertama seorang untuk mendapatkan kebaikan, untuk meraih keberuntungan di akhirat. Ya. Nah, nanti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau ada statement yang agak berbeda. Ya. Manzilatut taubah awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Ya, beliau mengatakan taubat itu merupakan tangga pertama, tangga terakhir, tangga pertengahan. Artinya taubat ini harus terus-menerus. Orang mau baik, mau berubah, awali dengan taubat. Orang mau semangat ibadahnya, ya, enteng ibadahnya, awali dengan taubat. Nek iblis beda maning iblis, ya. Iblis nek kok pengen semangat ngibadah, caranya maksiat dulu. Ini caranya iblis ya. Caranya maksiat dulu. Nek kok maksiat besar, misalnya sampai membunuh, sampai memperkaos itu ya. Nah, sampai seperti itu, nanti kamu akan merasa salah banget. Akhirnya kamu akan semangat banget untuk memperbaiki diri. Kamu akan semangat untuk puasa, kamu akan semangat untuk tahajud gitu. Itu talbisnya iblis. Itu jangan diikuti. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi untuk baik jangan salah dulu. Tapi kalau sudah kadung salah, segera perbaiki. Ingin baik, langkahnya adalah menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan taubat. Jadi taubat itu ada di awal. Kemudian wa'ausatuha di pertengahan juga dia harus terus bertaubat, wa akhiruha
dan di akhir hidupnya juga harus ditutup dengan taubat. Fala yufariquhul abdu wala yazalu fihi ilal mamat. Jangan sampai lepas kebiasaan taubat ini sampai kita mati. Ya. Jadi bukan pertama kita taubat sudah. Ya. Ini harus dijaga terus. Hati juga berbolak-balik. Untuk bisa istiqomah dalam taubat, satu dosa itu sangat berat. Maka taubat itu terus begitu. Misalnya ada salah yang kecil saja, senang melihat ya yang kan banyak pemandangan-pemandangan yang diharamkan itu kan, misalnya. Itu kan harian. Harian. Ini kalaulah dikatakan dosa kecil, tapi setiap hari bahkan mungkin sehari berkali-kali, gimana nggak jadi besar? Taubat. Ya. Taubatnya berarti hudul basor, menundukkan pandangan. Bisa sehari dua hari saya hudul basor. Nanti lupa, nggak hudul basor. Lo jerus taubat, dene nglakoni maning. Ini dosa kecil ya, memang lebih susah untuk sama sekali. Kalau dosa besar ya lebih mudah. Bikin orang minum mandek ya kon nginum maning ya nasi suwe lah mungkin gitu ya. Ini kayak gini kan ya harus harian, bahkan setiap menit mungkin ya, setiap jam. Ya kan? Lah itu namanya tobat. Kalau tobat nasuh kan katanya sudah nggak boleh jatuh lagi, sudah menyesal, berjanji tidak melakukan selama-lamanya. Iya. Berjanji untuk tidak melakukan lagi, iya, itu sebagai syarat taubatan nasuh. Ya, taubatan nasuha itu syaratnya apa? Pertama, menyesali kesalahannya, ya, menyesali perbuatan dosa. Yang kedua, meninggalkan. Sudah menyesal, tinggalkan. Yang ketiga, minta ampun, ya, minta ampun. Yang keempat, ya, kalau minta ampun sudah dianggap jelas, berarti yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Nyatanya tadi katanya mau hudul basor, sudah bisa sehari, dua hari, seminggu bisa, besok kayak gitu lagi. Ya. Terus gimana? Ya wis lah nyung tobatnya wis batal, wis ora usah tobat, begitu? Ya tidak, tobat lagi gitu. Loh berarti main-main? Enggak, main-main itu dalam hati. Aku tak tobat lah, mengkonek pengennya maning. Nah itu namanya main-main itu. Ya. Itu bukan taubatan nasuha. Ya. Taubatan nasuha itu tadi sudah menyesal, terus minta ampun ya, terus berjanji tidak melakukan lagi, menyesal ya telah melakukan itu. Ternyata besok-besok kayak gitu lagi, ya menungsa kayak gitu, ya tobat lagi, taubatan nasuha lagi. Makanya kalau bolak-balik itu khawatirnya nanti jadi tidak PK, ya. Kalau biasa boy jadinya nggak menyesal itu nggak bisa. Ya sudah berulang-ulang sih, kayak gitu lagi. Akhirnya penyesalan itu malah jadi nggak ada. Nah, ketika penyesalan nggak ada, syarat daripada taubatan nasuha nanti jadi tidak lengkap. Nah, itu bahayanya. Ya. Bahayanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang mukmin itu salah bukan karena niat. Ya, saya sering sampaikan ini. Salahnya orang mukmin itu karena hilaf, karena tergelincir. Jadi bukan sengaja dari rumah saya mau cuci mata misalnya. Gitu. Aku mengalun-alun lah, mengendi gini kayak trateh misalnya ya, cuci mata misalnya. Enggak sengaja kayak gitu. Ya. Tapi pas lagi lewat, pas lagi apa kok pemandangannya Masya Allah gitu ya, bukan rezeki. Nah ini berjuang gitu. Berjuang. Nah, berjuang orang kuat, yaitu manusia namanya tadi. Jadi tidak sengaja untuk melakukan kesalahan, tapi karena ada godaan terus tergelincir. Nah, kalau kayak gitu kan
perasaan menyesalnya lebih ada gitu ya. Ya Allah, kenapa saya begini? Itu kan lebih besar ya perasaannya. Sehingga dorongan untuk minta ampun, dorongan untuk tobat juga lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dilanjutkan oleh Ibnul Qayyim, beliau mengatakan fattaubatu hiya al-bidayatul abdi wa nihayatuhu wa hajatuhu ilaiha fin nihayah daruriyah. Berarti tobat itu dari awal ya kita butuhkan sampai akhir kita butuhkan, bahkan kondisi di terakhir kita untuk bertobat itu merupakan kondisi darurat. Artinya taubat sebelum mati ya itu harus kita lakukan, dan Allah terus membuka pintu tersebut. Hanya dua ya, orang sudah tidak bisa lagi bertobat, ditutup pintu tobatnya. Yang pertama seperti Fir'aun itu, dia taubat sebenarnya Fir'aun itu, tapi sudah terlambat. Ya, dia sudah mau mati karena tenggelam, baru amantu bi Robbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Sudah terlambat. Jadi malam yugharhir ya. Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugharhir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum ruh sampai di tenggorokan. Nih, sebelum sakaratil maut. Atau nanti sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu nanti ya. Ini menjelang kiamat. Salah satu tanda besar kiamat adalah matahari terbit dari barat. Kayak ngapa ya? Kayak ngapa heboh gitu. Matahari ini pagi-pagi tiba-tiba meletekes kan kulon. Nah, ini yang sadar pertama orang-orang mukmin. Mereka lagi sholat malam, biasanya wis rampung 11 rakaat adzan dan ora adzan. Dintenteni ya. Oh, malah mataharinya meleteknya sekarang kulon. Kalau sudah seperti itu, orang-orang yang tadinya kafir sudah tertutup, tidak bisa masuk Islam. Ya, orang kafir pengen masuk Islam sudah tertolak sudah. Ya. Orang yang maksiat, dia muslim maksiat, belum taubat sudah nggak bisa taubat. Ya, mau taubat sudah nggak bisa, sudah tertutup pintu taubat. Nah, nanti muncul tanda berikutnya, binatang melata yang akan nyetempel setiap orang. Ini kafir, ini mukmin, ini kafir, ini mukmin. Ya. Jadi orang kafir ada tandanya, orang mukmin ada tandanya. Sampai-sampai masih transaksi jual beli apa masih berjalan, kehidupan masih berjalan. Kok tuku sekarang ndi kowe tuku kae si kafir kae nek anake. Kenapa udah ada tandanya. Ini berhentinya pintu taubat. Bisa secara personal ya, ketika kita sakaratil maut ya, sudah tertutup pintu taubatnya, atau secara massal ketika matahari terbit dari barat ya. Nah, kita makanya tadi suruh taubat setiap saat, pagi, petang. Wa qala at-taubatu minadz-dzambi kasyurbi dawa lil alil. Beliau memberikan perumpamaan bahwa taubat dari dosa itu diibaratkan orang minum obat saat sakit. Orang sakit pengen sembuh, untuk sembuh minum obat. Orang berdosa pengen bersih dosanya, cara membersihkan dosa adalah dengan taubat. Wa qala li ahli dzunub salasatu anhar 'izam yatatahharuna biha fid dunya. Beliau juga mengatakan orang-orang yang berdosa dia diberi kesempatan untuk membersihkan dosanya dengan 3 sungai besar. Waktu di dunia, orang yang merasa punya dosa,
Allah beri kesempatan agar dosanya bersih sebelum mati. Ada 3 sungai besar untuk menghapus dosa-dosa kita di dunia. Apa saja itu? 3 sungai besar ini. Ini kinayah kiasan ya, sungai kiasan ini. Sungai besar pertama adalah sungai taubatan nasuh. Ya. Untuk membersihkan dari dosa, di sana ada tempat ya, untuk kita membersihkan diri, yaitu sungai taubatan nasuh, yaitu dengan taubatan nasuha. Nah, itu cara pertama agar kita bersih dari dosa. Nah, taubatan nasuha yang seperti apa tadi? Menyesal, minta ampun, ya, berjanji tidak mengulangi, ya, kemudian meninggalkan, ya, jelas sudah. Ini yang pertama. Ya. Sungai apa? Sungai taubat. Yang kedua adalah nahrul hasanat al-mustahriqah lil auzar al-muhitatu biha. Yang kedua adalah sungai amal soleh. Sungai amal soleh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbanyak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Ya. Nah ini, jadi kalau kita hilaf berbuat salah, segera iringi dengan kebaikan. Jangan aku tegawe salah orang apa-apa lah, engkau gagian sedekah, ya, jangan. Ya. Tadi udah niat jelek dulu ya. Jadi kita hilaf tadi sudah dikasih ya posisi orang mukmin salah karena apa hilaf. Kita hilaf berbuat salah, wa'at bi isayyatal hasanata tamuha. Begitu kita hilaf berbuat salah, ya, itu namanya manusia. Segera kita berbuat baik. Berbuat baik itu diawali dengan istighfar yang jelas, ya, istighfar. Taubat. Kemudian apa? Mungkin dia sholat tidak biasanya duha sampai 8 rakaat. Mungkin 2 rakaat, mantep-mantepe 4 rakaat sudah. Nah, ini merasa berbuat dosa tadi malam ya, duhanya ditambah jadi 8 rakaat. Biasanya sedekah subuh mung mangewu ya, karena merasa, aku dosanya akeh tambahi 1.000 misalnya. Wa'at bi'is sayyadal hasanata tamhuha. Intinya adalah menjaga keseimbangan, bukan keseimbangan, tapi menjaga agar posisi pahala selalu lebih berat daripada dosa. Nah, standar keselamatan di akhirat kan kayak gitu. Yaumil mizan, pada hari penimbangan amal. Kalau dosanya sama dengan pahalanya, dia belum bisa masuk surga. Masih tertahan di a'raf. Ya. Kalau pahalanya lebih besar, ya, baru dia bisa masuk surga. Terus kalau celakanya, ya, dosanya yang lebih besar, di mana? Neraka. Ini orang kalau sudah mati sudah tidak bisa beramal sendiri, tapi alhamdulillah masih ada peluang, potensi mendapatkan tambahan pahala dan pengurangan dosa. Orangnya sudah mati. Ya. Kalau langsung dihisab saat itu, kemudian ditimbang saat itu, bisa-bisa celaka. Ya. Tapi sampai akhirat ada kesempatan. Dia masih punya amal jariah. Ya. Baik ilmu yang diajarkan, ataupun infak wakafnya, ya, misalnya amal jariah berupa wakaf misalnya, atau ilmu yang bermanfaat, atau keturunan dia, ya, sudah punya anak, cucu, cici, terus dia
Selalu ya, anak keturunan, ya Allah ampunilah orang tuaku, nenek-nenekku, cicit-cicitku. Nah, terus sampai dia sebut, kan sampai juga meskipun dia sudah posisinya mungkin orang tuanya yang ke-20 ya. Ini sudah 1 abad ya, masih dapat kiriman pahala dari keturunannya. Atau bahkan sudah berabad-abad ya, masih dapat kiriman pahala dari anak keturunannya. Nah, ini sampai nanti dikalkulasi di hari kiamat. Sudah, kalau hari kiamat kan sudah selesai semuanya ya. Orang juga sudah enggak ada. Amal soleh jariahnya sudah enggak bisa lagi udah. Nah, ini sudah close ya, tinggal dihitung. Nah, dulu aslinya dosanya lebih berat, tapi karena anak-anaknya mintakan ampun berkurang-berkurang. Dulu aslinya dosanya lebih berat, tapi karena amal jariahnya terus mengalir, nambah pahalanya lebih berat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, sungai apa? Sungai kebaikan, amal soleh. Jadi perbanyak amal soleh. Makanya kita tidak cukup beribadah itu dengan yang wajib-wajib tok, nggak cukup. Ya. Yang wajib itu terbatas. Sholat ya cuma 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Nggak boleh nambah waktu lagi kan. Ya bisanya nambah Pak, dilamain, ya disempurnakan. Ya biasanya bisanya itu menyempurnakan. Datang lebih awal, sholat lebih khusyuk, bacanya lebih lama. Nah itu penyempurnanya di situ. Tapi waktu tetap 5 kali. Ya, rakaatnya nggak bisa lebih dari 17 gitu kan. Ini yang wajib dalam sholat. Nah biar kita bisa banyak lagi ya dengan amalan-amalan sunnah tadi. Nah ini yang akan menjadikan kita memperoleh kebaikan tanpa batas. Itu tambahan-tambahan amal sunnah. Jangan cukup dengan amalan wajib. Ya kita harus memperbanyak amalan sunnah. Kita tidak tahu dosa kita seberapa banyak. Karena apa? Ketika kita berbuat dosa, tidak perlu ikhlas untuk dicatat menjadi dosa. Tidak perlu niat untuk dicatat menjadi dosa. Pokoknya lakukan salah ya dosa. Ya. Ketika kita beramal, kan nggak mesti amal kita diterima. Ya kan? Belum tentu amal kita diterima. Maka perlu banyak-banyak. Kita tidak tahu mana amal kita yang diterima. Wan nahrul hasanat al-mustariqah li auzaril muhitatu biha. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah wan nahrul masaib al-azimah al-mukaffirah. Yang ketiga adalah sungai musibah. Ya, sungai musibah. Maksudnya apa? Orang ditimpa musibah, terus sabar. Sabar menghadapi musibah. Orang beriman punya 3 tingkatan. Mau yang mana nih? Ketika diberi musibah. Pertama paling rendah, yaitu sabar. Kedua menengah, ridho. Ketiga yang paling tinggi yaitu syukur. Orang beriman jangan sampai yang keempat at-tasakhut, murka. Murka ketika mendapatkan musibah. Ini celaka. Ya, ngumpah-umpah. Bahasa Jawanya ngumpah-umpah. Ya. Ini bahasa-bahasa wis asing banget, bahasa jadul ya. Angger utuh generasi tua kayak orang paham orang. Ngumpah-umpah siapa ya. Ya. Kalau orang dapat musibah terus ngumpah-umpah, ya, musibahnya apakah otomatis hilang? Tidak kan? Tidak. Terus secara kejiwaan dia merasa lebih berat apa lebih enteng? Lebih berat. Terus kesempatan dia untuk dihapus dosanya ada? Tidak. Berarti ruginya berkali-kali lipat. Toh musibahnya tetap ada, dia tambahnya tidak dikurangi dosanya. Rugi apa rugi? Rugi banget.
Makanya minimal orang beriman itu dapat musibah sabar. Ya ini takdir harus dijalani, ya. Tidak diterima juga ya udah pasti datang karena sudah ditakdirkan. Kalau kita nerima sabar lebih plong. Ya. Perkara diangkat, ya Allah sudah ngukurlah. Mau memberikan sebanyak apa kebaikan melalui musibah itu, ya kita terima. Diampuni dosanya, ditingkatkan derajatnya. Sudah dapat itu. Makanya minimal sekali sabar. Nah ini termasuk kategori sabar paling rendah, itu dapat menghadapi musibah. Karena tidak ada pilihan lain ya kecuali sabar sudah. Nah sabar yang menengah, sabar meninggalkan maksiat. Ya sabar meninggalkan maksiat kan perjuangannya cuma yang penting diem gitu ya. Yang penting diem, merem ya selamat gitu kan. Nah nanti yang paling tinggi adalah sabar menjalankan taat. Karena apa? Harus action. Malam-malam atis-atis, ngantuk-ngantuk, tangi itu kan butuh kesabaran yang lebih ya karena dia harus melakukan. Nah ini kalau musibah tingkatannya tadi sabar, ridho, syukur. Sabar itu ya sebenarnya masih berat tapi bisa menghadapi. Ya. Kalau ridho itu sudah plong, ya. Ridho bahasa kita rela, wis saya serahkan semua pada Allah, udah saya nggak ada beban, udah pokoknya jalan seperti biasa, normal. Ya, ini ridho. Nah kalau syukur apa? Syukur itu malah alhamdulillah. Ya. Dapat musibah malah senang, alhamdulillah. Apa bisa? Ya ini orang-orang khusus. Ya. Dapat musibah kok senang. Ya innalillah tetap innalillah. Innalillah itu kan akidah. Ya. Orang kalau ditimpa musibah mengucapkan innalillah itu memang harus seperti itu. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih artinya? Innalillahi, kami itu milik Allah. Wa inna, dan kami ini ilaihi, kepadanya raji'un, kembali. Jiwa kita, harta kita, anak kita ya milik Allah semuanya. Ya, mengucapkan innalillah ya harus, itu akidah. Ketika mendapat musibah. Tapi bukan tanda itu berarti murka, ngumpa-ngumpa, bukan. Ya. Tanda tidak ridho, bukan. Nah untuk lebih jelas lagi setelah innalillah ditambah alhamdulillah, itu jenenge syukurnya muncul. Alhamdulillah. Apa ada ya wali-wali Allah, orang-orang tertentu. Abu Kilabah misalnya salah satu contohnya Abu Kilabah. Ya. Abu Kilabah ini orang alim. Dia ditunjuk untuk jadi hakim, jadi qadhi, tapi dia enggak mau. Karena apa? Qadhi itu resikonya berat. Qadhi itu nerakanya perak, surganya perak. Ya. Surganya perak, tapi nerakanya juga perak. Jadi qadhi, hakim, ya. Ini ada yang profesinya hakim mungkin. Itu surganya perak, nerakanya juga perak. Ibaratnya langkah satu atau kaki satu di surga, kaki satunya itu di neraka. Salah-salah memberi keputusan neraka dan godaannya berat, ya. Itu. Maka beliau enggak mau. Karena beliau enggak mau, tapi diuber-uber baik, beliau menyingkir. Hidup di pinggiran kampung lah. Bahkan mungkin sudah terisolir dari komunitas masyarakat. Qadarullah diberi ujian. Matanya hampir buta, pendengarannya hampir tuli, lumpuh pula. Tuh, lumpuh, terus mandan ya us kabur ya, pokoknya us tinggal mungkin 20%, 10%, remeng-remeng tok. Ya, terus juga tidak mendengar ya. Tapi alhamdulillah masih punya anak lanang yang merawatnya. Jadi kalau sholat diwudukan, kalau makan disuapin kayak gitu. Ini anak lanangnya. Tiba-tiba ini bocah sing mari ngendi wayahe melayani orang tuanya kok nggak ada. Ya dia nggak bisa mencari kemana-mana. Ya dia tetap nungguin. Ya tetap nungguin. Dia dalam keadaan zikir dan lain-lain.
Alhamdulillah ada rombongan ya sekitar 4 orang. Anak tenda dideketi. Itu tenda kok sendirian ya. Coba dideketi ada orangnya, ada. Ternyata sebelum tahu di dalam ada orang sudah terdengar suara lagi muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Bareng detik iki, ya Allah wong ae iki kok nesi alhamdulillah gitu ya. Wonge wis lumpuh, ora weruh ya. Terus apa maning miki ora krungu kok nesi alhamdulillah. Ki nyukuri apa gitu, mensyukuri apa ibaratnya gitu ya. Selama aku masih bisa zikir itu katanya. Meskipun bumi ini runtuh, langit runtuh, bumi ini terbelah, selama aku masih bisa zikir, itulah nikmatnya. Itulah syukur yang harus aku panjatkan. Masya Allah. Tak peduli kondisinya, ya miskin lah, orang anak yang dipangan lah, dicaci maki lah, dicaci maki kah, ya. Yang penting masih lisan ini bisa berzikir. Gitu. Picek orang masalah. Ya, tuli orang masalah, insyaallah. Ini luar biasa. Terus loh, rekan kene sing ngewulani sapa? Onyong anak-anak siji. Sing biasa ngerawat. Tapi kiye wis rong dina kok ora teka-teka ya. Akhirnya digolet. Dicari, terus ada puing, ada potongan mungkin ya. Jadi potongan tubuh. Oh kayaknya kita pangan binatang buas digawa. Jangan-jangan ini anaknya Rika. Ya mungkin gue, ya mungkin bahasa-bahasa kita kayak gitu. Ya, siapa maning ki buktine wis rong dina ora teka biasanya ya selalu merawat saya. Terus berarti kan anaknya dipastikan meninggal itu. Apa komentar beliau? Padahal anak ini sangat-sangat dia butuhkan, itu kan? Komentar beliau adalah alhamdulillah ya Allah yang telah menjadikan anakku terjaga dari berbuat maksiat. Kenapa beliau bilang begitu? Karena beliau tahu selama ini anaknya ini yang merawat beliau, yang sangat bakti pada orang tuanya, yang tidak dikotori oleh pergaulan anak-anak muda secara umum, ya, dan mati insya Allah dalam keadaan berbakti sama orang tua, saya puas, ya, saya seneng, ya, anak saya selamat. Kalau saya mati duluan, saya nggak tahu anak saya nanti jadi apa, kayak apa, ya. Makanya dia mengatakan alhamdulillah, insya Allah. Itu disyukurinya di situ. Nah, tidak lama kemudian beliau pingsan, terus akhirnya meninggal. Begitu meninggal, dirawatlah oleh orang ini, ya, orang-orang asing, ya. Tapi sempat kenalan bahwa dirinya adalah muridnya Ibnu Abbas. Oh ternyata seorang ulamanya dirawat bagus ya, dimakamkan. Nah malam-malam pas tidur salah seorang di antara mereka mimpi ketemu Abu Kilabah yang tadinya pincang, yang tadinya buta, lumpuh, buta, tuli. Ternyata dia ada di sebuah taman yang sangat indah. Pakai baju yang sangat indah, lagi membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, fa ni'ma uqbadar, ya. Kebaikan ya untuk orang-orang yang berbuat baik di akhirat. Kamu siapa sih? Kamu kan yang tadi saya kuburkan. Iya. Nah, ini berarti ini tanda kebaikan beliau di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah lewat waktunya ya sampai di sini. Semoga bermanfaat ya, menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan taufik untuk senantiasa bertaubat ya. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.